Halo teman-teman kacrut sekalian, kembali lagi bersama Gearbox Indonesia. Kita akan membahas salah satu unit yang mulai muncul di peredaran itu tahun 2017. Ini sebagai pesaing MPV dari produk-produk lain, dan ini kebetulan keluarnya paling terakhir. Dari brand S, brand T, brand D, ini yang paling terakhir atau yang paling muda, yaitu 2017. Ya, tak lain tak bukan adalah ini Expander. Di tahun 2017 di launchingnya lumayan meledak penjualannya. Terus ada versi terbaru lagi, ada faceliftnya itu tahun 2020. Dan yang terakhir ada facelift tahun 2021. Tentunya nanti kita akan bahas apa aja sih keunggulan mobil ini. Terus dari sisi eksterior, interior, begitu juga safety saat kita berkendaranya. Nanti kita akan bertanyakan langsung kepada ahlinya. Nanti kita panggil marketingnya untuk menjelaskan produk Expander Ultimate ini. Sekarang sudah hadir di depan kita, konsultan marketing yang akan membahas semua fitur yang ada atau teman-teman ketika membeli ini yang didapat, baik dari sisi eksterior ya Mbak ya? Iya betul. Interior, terus safety, keamanannya, begitu juga nanti terakhir after sales, dan tentu juga hitungan harganya. Kredit sama harga. Yoi. Yang paling ditunggu-tunggu itu sebenarnya. Apa kabar dulu Mbak Ana nih? Sehat? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya teman-teman, gimana ini Mbak? Apa menariknya mobil ini? Saya langsung aja dah. Gitu ya. Apa menariknya mobil ini ya? Yang pasti mobilnya kalau nggak dari launching 2017 sampai sekarang 2023 masih tetap bertahan, masih tetap banyak yang tanya, masih tetap banyak yang beli. Kalau dia mobilnya nggak bagus, nggak mungkin. Nggak mungkin, jelas. Yes. Ini kalau nggak salah ini MPV terakhir yang dikeluarkan setelah brand-brand lain ngeluarin dulu. Ini emang terakhir. Kalau Mitsubishi begitu. Jadi ini kita paling bontot ya. Paling bontot. Ini paling bontot. Saya tahu banget sejarahnya. Jadi dia penyempurnaan dari varian yang lain-lain. Yang lain-lain, biarin pada keluar dulu, baru ini penyempurnaannya. Ya. Makanya saya tuh nggak ragu Mbak. Pas waktu ini keluar pertama 2017 itu penjualannya luar biasa ya. Iya, tapi kan nggak beli mobil ini ya Pak ya? Iya, tapi maksudnya kita baca by data. Karena waktu itu kita belum sanggup sih. Betul. Kita baca by data yang ternyata bagus juga ini, diterima. Waktu itu kan ada brand S keluar bagus, ngalahin yang tuanya, keluar ini kalah mereka main. Tapi kan artinya walaupun mobil ini 2017 sampai dengan hari ini purna jualnya juga masih bagus, ya kan? Itu. Harganya juga artinya tidak terlampau mahal, pas, cocok, promo-promonya juga banyak. Betul. Mobil dengan 1500 cc, oke, kita langsung masuk. 16 volts, 16, gitu ya. MIVEC, horsepower-nya 105, penggeraknya mesinnya ada di depan. Roda depan ya? Jadi gitu ya, ini seperti itu. Tapi artinya kalau kita lihat memang dia kan dari tahun 2021 ya berubah seperti ini. Ya. Kalau untuk Expander Ultimate, jadi udah bentuknya T-Safe. T-Safe itu sebenarnya ini loh, bentuk yang seperti ini. Itu bentuknya model T-Safe-nya, gitu ya. Jadi dia fungsinya apa sebenarnya? Kenapa dia konsepnya T ini? Memang di Mitsubishi memang konsepnya seperti itu. Memang kita ada konsep, kalau dilihat Pajero modelnya seperti itu. Betul. Sama kan? Iya. Expander Pajero hampir semuanya begitu. Iya, hampir semuanya memang begitu. Jadi brand lain juga sama, ya kan? Iya. Oke. Kalau di brand lain juga posisinya memang dia menyatukan satu muka, satu wujud mukanya seperti itu, gitu ya. Nah, kalau untuk di Expander Ultimate, dia tidak semuanya LED. Tidak semuanya ya? Tidak semuanya. Dia jadi ada lampu depannya itu kayak lampu sen sama lampu fog lamp itu masih halogen. Masih halogen. Ya, tapi kalau untuk lampu utama, untuk position lamp itu dia sudah LED. Kalau untuk lampu sen itu masih halogen, fog lamp juga halogen. Nah, kalau kita lihat lagi untuk grill depannya dia sudah ada 2 bar seperti ini, warna hitam. Iya. Ya, bentuknya seperti metalik itu. Ya? Iya, hitam metalik. Terus untuk bawahnya ini, jadi kalau untuk tipe ada di bawahnya dia itu warnanya hitam. Tapi kalau untuk Expander Ultimate ini warnanya adalah warna abu-abu. Grey. Iya, abu-abu warna grey ya. Jadi seperti itu bentuknya. Mantap sih, cakep ini. Cakep ya, keren ya. Keren. Wajar aja emang kalau laku di pasaran juga. Terus kalau untuk pelek
Itu dia. Nah, untuk tipe ya, untuk tipe ini Ultimate. Tipe ini Ultimate, ringnya itu ring 17. Ring 17. 205, 55 ring 17. Dia two tone color. Two tone color. Iya, untuk peleknya. Peleknya. Ya, untuk peleknya two tone color ya. Cakep nah, banget. untuk remnya dia sudah cakram. Depan belakang? Depan saja. Oh, belakangnya masih tromol. Bapak jangan semangat-semangat. Cakram di depan aja. Yang di belakangnya masih tromol. Masih tromol. Tapi artinya untuk kelas dengan harga on the road Jabodetabek itu 312.900. 312.900. Khusus untuk warna putih, warnanya harganya nambah 1,5 juta. Berarti harga on the roadnya adalah 314.400. 314 juta. Hanya untuk warna putih. Kalau warna lain harganya 312.900 Jabodetabek. Sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu, puterin dulu deh. Boleh. Fitur sampingnya, siap. terus belakangnya. Boleh. Untuk tampilan sampingnya juga lumayan nggak banyak lekukan ya, Mbak ya? Iya, jadi gini, kalau untuk hanya khusus untuk tipe Ultimate, kalau di jalan lihat kaca spion, handle pintunya, ada list krom-krom, berarti Ultimate. Udah, pokoknya cirinya begitu ya. Di jalan, warnanya krom, Ultimate. Dan Ultimate ini adalah satu-satunya varian yang hanya cuma punya satu tipe, hanya ada matic. Automatic ya? Dia nggak ada manual. Ya. Nah, kalau mau cari manual berarti varian di bawahnya. Di bawahnya, Exit gitu dari ya. Sport, Exit, GLS itu dia ada matic, ada manual. Tapi khusus untuk ini dia hanya satu varian otomatis aja. Otomatis. Ini ground clearance-nya berapa nih, Pak? Nah, kalau untuk ground clearance untuk Xpander Ultimate itu 220. 220 tinggi loh, hampir mirip Pajero ya? Iya, karena masalahnya ini kan ringnya lumayan gede ya, ring 17. Dan itu terbaik di kelasnya. Tapi kalau seandainya untuk tipe di bawah dia atau tipenya untuk manual itu 225. 225. Yes. Untuk bagian belakang yang paling mencolok adalah T-Safe. Lampu belakang. Ciri khas. Itu udah ciri khasnya. Kalau malam dalam keadaan gelap, kalau ada lambang bentuknya kayak gini, bentuknya seperti ini udah pasti tuh, udah Pajero, udah Xpander kayak. Udah Xpander. Udah pasti Xpander. Udah jelas. Nah, ada defogger, ada sharpin antena, ada wiper. Nah, untuk kaca filmnya, untuk khusus untuk Xpander Ultimate itu dia pakai solar guard. Tapi kadang-kadang ada juga yang pakai SU ya, Konica Minolta, karena masalahnya kalau awalnya kan memang kaca filmnya adalah Konica Minolta, kemudian ada perubahan gitu ya, khusus untuk Xpander Cross Manual dan Xpander Ultimate itu ada perubahan kaca film itu namanya solar guard. Tapi kalau seandainya nanti ketika delivery, teman-teman delivery, ternyata dapatnya Konica Minolta itu bukan kesalahan pabrik atau memang salesnya yang salah, tapi memang untuk mobil ini ada dua kaca film, Konica Minolta atau solar guard. Untuk kualitasnya? Kualitasnya sama. Sama, oke. Berarti berarti kualitasnya sama. Nggak jadi masalah ya, berarti mau dapat solar guard atau yang satunya lagi. Nah, kalau untuk Xpander yang 2023 atau 2022, model year 2023, itu perubahannya adalah di tulisan Xpander. Ya, kalau yang lama di jalan lihat tulisannya lebih besar, fontnya agak lebih miring, berarti itu Xpander tahun 2022, model 2022. Saya suka ini sih. Nah, Bapak berarti harus beli yang ini. Keren ini, tulisannya lebih ganteng gitu. Untuk sensor parkirnya ada 2. Ya, ini hanya untuk di varian Xpander Ultimate dan Xpander Sport. Sport aja ya? Ya, kalau varian di Exit nggak ada. Nggak ada. Ya, nanti itu berpengaruh dengan head unitnya juga. Kalau yang ini ya standarnya seperti ini. Standarnya sih. Ya. Tapi emang cakep sih, depan belakang emang udah cakep ini. Iya, salesnya aja cakep lah, gimana? Udah. Nah, kita langsung eksterior udah kita bahas. Nah, kita masuk yang bagian interiornya, Mbak. Siap. Ini sebenarnya yang customer bilang, aduh Mbak Ana kenapa nggak hitam? Nggak bisa begitu, karena ada customer yang bilang ternyata warna krem itu cantik ya, mewah ya, karena itu sudut pandang customer. Iya, satu sudut pandang, tapi emang mungkin kalau saya asumsikan teman-teman banyaknya, waduh cepet kotor gitu biasanya kalau warna-warna begini. Ada solusinya. Apa tuh? Tambah sarung jok. Iya. Bisa dibantu, tenang aja. Jadi bisa dibantu untuk sarung jok. Jadi gini, kalau saya jadi customer, daripada saya beli varian di bawahnya seperti sport, ini kita sharing. Iya, boleh. Sharing.
Harga cuman selisih 3 juta, gitu ya. Tapi kalau saya beli Xpander Ultimate, variannya paling tertinggi, populasinya paling banyak, ya kan? Terus udah gitu, udah ada cruise control, walaupun belum aktif loh. Belum adaptif. Adaptif ya, adaptif cruise control. Sudah ada wireless charger. Wireless charger udah nih. Udah ada ya. Nah, terus udah gitu, peleknya ring 17, sudah two tone color, sudah ada 2 warna. Boleh. Kita bicara pelek aja, nggak mungkin selisih 3 juta, Kang. Iya. Bener kan? Iya. Bener kan? Betul. Ya kan? Cuman gara-gara, aduh nggak karena takut kotor, gampang. Solusinya tetap ambil Xpander Ultimate, sarungin ini, ganti joknya. Difasilitasi. Iya. jangan nawar. Jangan nawar. Udah difasilitasi. Iya, udah difasilitasi, jangan nawar, itu doang, ya kan? Ini udah menarik sih ya. Iya. Nah, kalau layarnya untuk ini 8 inch. 8 inch, nah, lumayan cukup lah. Untuk Xpander Ultimate dan Xpander Sport dia sama. Sama, 8 ada inch. kameranya tapi bukan kamera depan belakang ya, hanya kamera mundur aja. Kamera belakang. Iya, hanya kamera belakang. Nah, AC-nya juga sudah dual zone. Dual zone. Ciri khas ini. Iya kan, Mitsubishi selalu selalu dual zone lah. Ada Micron air filter di AC-nya. Jadi maksudnya dulu zaman corona itu kan orang kan kalau sakit itu kan takut ya. Jadi dikeluarin lah varian itu. Micron air filter. Fungsinya adalah dia membuat suhu udara di kabin jauh lebih bersih. Ya, kalau sebenarnya kalau orang sebutnya air purifier ya. Air purifier kebanyakan. Ya, kebanyakan seperti itu. Nah, yang bagusnya lagi di kelasnya Ultimate gitu ya. Di kelas sebenarnya bukan di kelas Ultimate sama Sport, dia untuk pengereman rem tangannya udah nggak rem, ya udah kan? elektrik. Dia sudah elektrik, men, ya kan? Jadi kondisinya ruang di depan itu lebih lega. Karena tidak ada lagi tuas-tuas seperti itu. Jadi udah nggak pakai manual. Iya, auto hold-nya aja sudah tinggal pencet-pencet. Nah, yang paling bagus adalah sistem untuk transmisi ini kan udah CVT. Kan? Dia ini untuk pengoperasian udah gampang banget. Pokoknya tinggal jalan. Mau ditanjakan mau apa, bisa. Ya kan, kondisinya seperti itu. Nah, untuk cup holder ada 2, ini ada tempat tisu. Boleh. Nah, ini untuk ruang penyimpanan aqua. Nih lumayan nih, saya masukin AC nih. Iya. Gini loh. Nah, terus ini cukup untuk 4 ya? Cukup. 4 botol. Tapi yang menarik saya dapat bocoran kalau X-Force udah bisa dingin ya. Oh iya. Tapi kita nggak bahas itu, nanti kita bahas di lain waktu ya. Iya, November kita review itu pasti. Terus apa lagi, Mbak? Fasilitas ininya di interior yang paling menarik lagi nih. Nah, yang paling menarik adalah sebenarnya di setiap bangku, ruas bangku ini kan ada 3 baris ya. 3 roll ya. 3 roll. Itu setiap bangkunya itu sudah ada cup holder, sudah ada charger. Iya. Iya kan? Semuanya sudah ada. Jadi kalau kita mau pulang mudik, ya, mobil ini adalah benar-benar mobil keluarga. Di varian ini itu ada tempat penyimpanan itu di bawah ini. Oh, sini ada. Itu bisa untuk ditarik. Bisa. Iya, kalau saya itu biasanya untuk nyimpan laptop. Jadi kalau biasanya kan kita misalnya mau keluar, kalau bawa laptop kan susah. Masukin aja ke dalam situ. Nggak kelihatan. Iya kan? Bisa juga untuk tempat sepatu kotor, bisa di situ. Lumayan. Iya, ya kan? Menarik ya di sini. Oh, kacanya udah 2 nih. Kiri kanan. Ya. Nah, kalau untuk lampu begini dia masih bohlam ya. Nggak apa-apa. Kalau mau yang LED ya bisa dibantu bayar. Menurut saya sih untuk tampilan interior udah mewah banget, udah kelihatan ini mewah juga banget. Pilar-pilarnya sudah ada fiturnya lumayan, ya kan? fiturnya. Ini ada berapa nih soundnya nih? 2. Iya kan? Udah mantep. Nah, kita tadi udah bicara eksterior, terus udah bicara interior, nanti di belakang pakai footage aja, tapi yang jelas udah nyaman juga ya, roll kedua nyaman ya, Mbak? Iya, pasti. Nah, yang pasti, yang paling benar adalah kenapa mobil ini laku. Mobil ini memanusiakan manusia. Artinya baris ketiga itu kita bisa pakai. Bukannya baris ketiga itu buat anak-anak doang. Ini luas lega. banget ya.
Lega. Lega ini. Iya, lega. Tapi nanti kita ini aja dah, kita footage-in aja. Boleh. Nah, selanjutnya Pak, ya. Fitur keamanannya, apa yang didapat dari mobil yang harga 300 jutaan ini? Apa aja yang didapat nih, fitur keamanannya? Kalau safety drivingnya gitu. Iya, yang pertama ada cruise control. Cruise control. Ya kan, walaupun dia belum adaptif. Belum adaptif. Cruise control dia sudah ada. Dia ada stability control. Stability control. Ya kan? Terus yang paling gampang, bahasanya begini. Kalau di dalam tanjakan kita nyetir, biasanya setiap kita dari N mau ke D itu kan turun tuh. Turun dulu pasti ya. Nah, kalau ini ada namanya mobil hill start assist. Jadi kalau dia dalam keadaan tanjakan, terus kita mau naik, dia ada beberapa detik nih mobil diam dulu nih. Jeda, dia nggak bakalan mundur ya? Nggak bakalan mundur. Nah, untuk mama yang baru bisa bawa mobil, nggak perlu takut. Sangat membantu banget itu. Sangat membantu. Iya kan, panik, ada kamera belakang ada, ya nggak perlu lagi tuh yang mintanya ya. Tapi kalau memang seandainya mau ditambahin dengan bunyi-bunyian sensor parkir ya silahkan. Tapi sebenarnya itu nggak perlu. Kenapa? Udah layarnya 8 in begini ngelihatnya jelas banget. Jelas. Ya kan, ya kan. Terus remnya sudah cakram. Wah, remnya udah mantap. Ya kan, walaupun belakangnya masih tromol, tapi kan depan sudah cakram. Nggak ada masalah. Ada masalah. Harga 312.900 tapi sistem keamanannya oke lah. Airbag ada? Airbagnya ada, dua ada airbag. Berapa, Mbak? Dua airbag depan ya? Depan. Terus itu tuh kalau misalkan kita habis dari tikungan terus nggak limbung tuh. Oh, kalau ada kan ya itu ya? Adanya di cross. Oh, ini nggak ada? Nggak ada. Aduh. Itu aktif yaw control. Iya, aktif. Yang kalau beloknya iya, AYC ya. Iya, AYC itu adanya nih set. Expander. Nanti kita bahas yang cross. Expander cross. Apa lagi, Pak? Fitur keamanannya? Aku rasa sih yang paling banyak di yang paling penting sih itu ya. Iya. Yang lain-lainnya sih sama kayak ABS, EBD ada semua ya. Semua. Jadi seperti itu. Nah, kita udah bahas itu semuanya ya. Nah, sekarang Mbak, kalau misalkan teman-teman kan artinya dia udah tahu interiornya bagaimana, eksteriornya bagaimana, terus safety ininya, fitur keamanannya, terus yang lain. Saya punya mobil ini, beli, nanti apa yang didapat dari dia? Oh iya, yang didapatnya tuh. Beli mobil ini, yang pasti hanya bayar angsuran, mikirnya hanya angsuran. Kenapa bisa mikirnya angsuran? Iya, karena masalahnya beli mobil Expander dari tipe paling rendah sampai tipe paling tinggi itu sudah ada gratis jasa. Servis, ya, oli setiap kelipatan 10.000, gitu ya. Boleh. Jadi selama 4 tahun atau 50.000 kilometer hanya mikirin angsuran aja, karena masuk bengkel gitu ya, tinggal nggak perlu lagi tuh pakai buku manual, buku servis itu nggak perlu. Jadi cukup dengan aplikasi My Mitsubishi di handphone itu langsung bisa. Ketika download kita mau seandainya saya tiba-tiba bukan ada di rumah, misalnya saya ada di Sukabumi, saya search aja di situ dari titik saya mau ke dealer terdekat itu ada di mana, bisa booking melalui aplikasi itu. Yes kan, udah gampang. Udah Jadi kalau kadang-kadang kalau zaman dulu kita mau ke tempat servis, buku servisnya ketinggalan, aduh nggak bisa servis, balik lagi ya kan? Iya Bu, maaf karena buku servisnya nggak ada. Iya, kalau ada bukti fisiknya gitu. Kalau ini nggak perlu. Nggak perlu ya? Tidak perlu. Semuanya sudah seperti itu. Akinya pun digaransi selama 2 tahun. 2 tahun lumayan loh. 2 tahun. 2 tahun. Jadi gitu. Udah oli gratis, terus jasa servis juga gratis. Jadi emang teman-teman cuma tinggal bayar angsuran sama gasolin ya. Iya betul. Nah oke Mbak. Dan ini juga bisa pakai, ini sih pakai bensin murah. Iya makanya gasolin udah. Ya pakai bensin murah, nggak perlu yang mahal-mahal, nggak usah. Iya ron 90 cukup lah, masih karena bisa dia. Karena gini, sekarang kan zaman sulit ya. Kan ya apa-apa mahal. Apa lumayan sekarang. Mobil perang, kita butuh mobil perang yang irit gitu ya, yang bisa muat banyak untuk keluarga gitu ya. Ya ini mobilnya. Oke Pak, saya agak tergelitik juga. Bicara irit, dia ini berapa kali berapa kalau per liter? Kalau itu nggak bisa.
Kenapa itu tergantung dari pertama satu emang tergantung kaki kita sekolah atau enggak ya kan. Kalau hobinya ngegas rem pasti. Kalau pengguna standar aja, misalkan pengguna standar itu 116 lumayan loh. Irit loh 116. Irit ya? Irit banget 116. Orang mobil saya yang kecil ya, bahkan cc-nya 1.2 ya. Iya, itu harus pakai yang itu ya, harus pakai yang ada gambar daunnya ya. Biar irit ya. Iya, harus ada kan? Gambar daun. Itu aja 1:15 loh, iya. Dalam kota ya. Iya kan. Itu kan harus pakai logo daun ya. Nanti kamu nggak bisa, nanti kamu nggak bisa narik dengan cepat kan. Begitu, kan? Betul. Tapi memang ini irit hitungannya. Buat standar kalau teman-teman kakinya sekolah, artinya nggak terlalu banyak menggunakan pengereman. Atau misalkan injakan gasnya konstan ya, itu lebih irit. Iya. Nah teman-teman, kebetulan udah kita bahas semua, udah kelilingin semua Mbak ya. Mulai dari eksterior, interior, terus fitur keamanannya, terus after salesnya. Nah yang paling penting ini, walaupun itu udah dijelaskan, tapi kalau misalkan mereka kagak tahu cara belinya bagaimana, susah juga kan. Jadi kalau mau datang ke dealer, bisa ke dealer Mitsubishi Dipo Gatot Subroto. Boleh. Nanti tinggal telepon carinya Ana. Ana ya, jangan yang lain. Kan aku udah kasih jelas semuanya. Mungkin nomornya Mbak, kasih dah. Di nomor handphone 0812 80 155 166 atau IG dealer.resmi.Mitsubishi. Intinya gitu ya. Nah, kalau mau tanya promo, sebenarnya mobil ini promonya banyak. Di antara semua Mitsubishi, yang paling promonya bagus adalah Mitsubishi Xpander Ultimate. Xpander Ultimate. Ada 0%, dengan DP 20 aja ada 0%-nya. Atau kalau misalnya customer yang uangnya berlebih, gitu ya, itu ada promo namanya cash bertahap. Cash bertahap. Kan katanya nggak mau riba. Ya, iya kan? Sebagian orang. Sebagian orang gini, Mbak Ana mau cari mobil yang tidak riba. Saya nggak mau riba katanya. Dikasih yang nggak riba. Yang langsung Mbak hitungannya. Ada bunga murah. Bunga murah? 0% selama 2 tahun. 2 tahun 0%. 2 tahun lumayan loh. Iya. Jadi pasti angsurannya agak ringan timbang. Oh jauh, tapi ada syarat dan ketentuan. Yang pertama DP-nya harus 55%. 55%, berarti dari harga on road. Jadi dia punya DP itu 173 juta. 173. 706.500. Angsurannya 23 kali. Nah, 23 kali berarti total DP sudah termasuk angsuran pertama ya. Itu 5.700.000-an. 5.700.000. Murah loh. Worth it. Iya, kan bunganya 0, provisinya 0 lagi. 0. Ya kan? Bunganya 0, provisinya 0. Pokoknya paling beda dikit doang sama OTR-nya ya pas dihitung itu ya. Iya, betul. Ya karena kan yang bayarnya cuma angsuransi 2 tahun sama administrasi. Oke. Ada lagi, kalau gitu Mbak Ana kurang menarik. Oke, dikasih yang lebih menarik. Kasih lagi, Mbak, yang lebih menarik. Adalah kalau beli cash berarti harus bayar asuransi, benar nggak? Iya, betul. Ya kan? Beli cash pasti asuransi terpisah. Asuransinya 7 juta terpisah dari harga mobil. Kalau ini cukup bayar DP 70%, angsuran pertama sama administrasi 2 juta sudah bisa bawa pulang mobil. Bunganya 0. Bunganya 0. Provisinya 0. Administrasinya dari 2,9 cuman bayar 2 juta. Kemudian dia punya asuransi itu 0 atau asuransinya gratis. Gratis. DP-nya dimulai dari 212, 672.500. 11 kali angsuran itu 7.322.500. Oke. Nah, itu untuk customer yang uangnya lebih. Kalau mau yang DP murah, gini, DP murah banyak. Mau DP di bawah 10 juta, Mbak Ana bisa nggak? Bisa. Nanti tinggal telepon aja. Boleh ya. Tapi artinya kalau mau cari DP di bawah 10 juta harus siap-siap dengan kondisi angsuran yang begitu mahal. Tinggi.
kalau kita bilangnya itu keji, hitungan keji. Udah pokoknya kasih yang hitungan layak aja Mbak, kalau misalkan mau ini. Berarti kalau mau beli mobil udah nabung dong, nggak iya mungkin dong. mau beli mobil masa nggak saya nabung. ngomong sekarang mau beli sekarang nggak mungkin mobil. Nggak mungkin kan yang baru punya DP 5 juta mau beli ini, enggak kan? Susah. Nabung dulu. Kalau punya uang DP 30 jutaan. 30 juta? 30 juta. Dengan 30 juta pas tuh Mbak? Iya, 30 jutaan ya. 32 70.000. 60 kali angsuran 6.318. Lumayan itu. Murah loh. Murah itu. Kayak hitungan second kan? Iya, betul. Ya kan? Betul. Kayak second. Suka nge-review mobil second kan? Sering, Segitu, sering. Tapi emang rate bunganya pasti berbeda. Karena masalahnya kalau kita beli mobil baru, memang harga on the road-nya jauh lebih tinggi. mahal, Nah, lebih tinggi. Tapi kan promo-promonya seperti servis gratis selama 4 tahun, terus mobilnya faktur atau STNK-nya atas nama sendiri. Kemudian mobil ini juga ada gratis jasa servis spare part selama 4 tahun, terus bunganya pun lebih murah. Pasti. Ya kan? Makanya udah dikasih murah nggak beli kelewatan. Ya, artinya kita menawarkan mobil yang layak untuk dimiliki teman-teman, walaupun baik secara kredit maupun cash ya. Iya. Jadi sangat menguntungkan ya, sih. Menguntungkan lah. Menguntungkan Nah, kalaupun seandainya nanti bilang, Mbak Ana saya minta hitungan yang lain dong, Mbak Ana ada hitungan yang lebih menarik nggak? Saya punya budget sekian, mau tenor sekian, mau tenor 8 tahun ada. Pasti. 8 tahun pun ada loh. 8 tahun ya, mungkin kalau teman-teman yang pengen ringan di angsuran ya. Tapi salah. Kalau 15 tahun nggak ada, itu itu mah rumah Mbak. Kita itu mah rumah 8 tahun. Iya. Nah, jadi emang mobil mah paling maksimal, tenor maksimal banget 8 tahun ya, 8 tahun. buat untuk sekarang ya. Iya, tapi kalau udah tenor 8 tahun harus siap-siap dengan DP yang agak besar. Iya. Karena pasti kan itu. ya kondisinya begitu. Karena emang kan penjaminannya lama selama 8 tahun. Itu sih intinya. Nah, kalau untuk proses kreditnya lagi kan kadang-kadang suka customer tanya, Mbak Ana, apa sih syaratnya untuk proses leasing? Ya kan, proses leasing. KTP suami istri. Oke. Kartu keluarga. PBB rumah. Nah, kalau nggak ada PBB rumah, biasanya AJB boleh, bisa ya? Atau sertifikat juga bisa. Sertifikat bisa. Kemudian kalau dia karyawan harus ada slip gaji. Kalau dia pengusaha lampirkan SIUP. Oke. Tapi kalau misalnya Mbak Ana saya cuma punya toko, Mbak Ana saya cuma punya usaha tapi usahanya itu tidak berbadan hukum. Terus rumah saya ngontrak gitu. Oh, nah kalau rumah ngontrak nanti telepon ya. Aku nggak mau jelasin di sini. Iya, oke. Nanti marahin sama belakang layar ya. Iya. Kalau yang tadi Mbak Ana jelasin? Kalau yang standar memang udah lengkap. Nah, sama satu lagi adalah yang terakhir ada mutasi rekening tabungan 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. Dan itu memang harus minta sama bank. Bukan print buku tabungan. Iya, sekarang kan karena ada musim di handphone kan ya, bisa. Jadi harus print ya. Ya, harus mutasi rekening tabungan, minta sama bank. Kan itu bisa berbentuk PDF juga bisa. Atau print-printan. Jadi kondisinya seperti itu. Kalau syarat itu lengkap, DP-nya mau DP kecil, mau DP besar, aman. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan kalau seandainya ternyata customer ada masalah di data, ya itu harus telepon dulu. Ya. Nanti akan kasih penjelasan. Intinya mah begini, kalau datanya bagus, teman-teman silahkan bebas mau milih alternatif kredit bagaimana ya. Ya. Tapi kalau ternyata ada masalah, ya harus nyesuaiin dong. Ya kan? Nanti kita kasih, karena ada beberapa leasing yang memang nggak bisa. Gitu ya. Misalnya contohnya lagi, misalnya ada customer karyawan kontrak. Nah, itu juga nggak bisa, harus telepon. Harus telepon ya. Izin banget aku minta ditelepon. Karena memang ada beberapa leasing yang SOP-nya dia nggak bisa, tapi ada leasing yang memang bisa. Jadi diwajibkan tuh kalau bisa telepon dulu. Nanti tapi pasti dibantu. Insya Allah dibantu. Aman pokoknya, terpercaya salesnya udah. Itu aja kali Mbak ya? Iya boleh. Terima kasih, kita udah dikasih kesempatan untuk nge-review Xpander Ultimate. Pokoknya teman-teman yang berminat nanti tinggal hubungi aja. Udah kita cantumin nanti nomor teleponnya, begitu juga alamat showroomnya. Boleh. Oke Mbak, terima kasih Mbak atas kesediaannya. Terima kasih, Sehat selalu Mbak.